semuanya, selamat datang di dropshipaja.com. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa banget karena omset beliau ya bisa tembus belasan juta, bahkan capai rekor 7 juta dalam waktu 1 minggu. Gimana caranya? Langsung kita bahas aja. So, welcome Ferry. Ini jauh-jauh dari Semarang ya. Oke, nah sebelumnya boleh cerita singkat dulu tentang Mas Ferry ini kegiatan sehari-harinya dulunya apa, kemudian sekarang full time-nya kerjanya apa? Boleh diceritain sedikit? Kalau kegiatan sih dari 2015 udah full time jualan online sih. Sebelumnya memang pernah kerja jadi editor. 2015 resign full jualan online. Oh, berarti sekarang sudah full jualan online sejak 2015. Oke, berarti udah lumayan lama ya, udah hampir 10 10 tahun. tahunan. Dulu waktu awal-awal jualannya apa Mas dari 2015 itu? Kalau dulu batik, baju batik. Oke, jadi dulu jualannya batik ya. Nah, Sampai sekarang masih jualan batik? tetap ada, Tetap cuma ada. udah nggak terlalu banyak. Oke, siap. Sekarang kalau boleh dibilang fokusnya kemana nih Mas? Produknya apa? Lebih besar ke DA-nya sih. Ke DA. Nah, Boleh tahu nggak brandnya lebih ke Summer Sen apa ke Summer Spring? ke sama sering, terutama Ready Diffuser sama Kopi Goni. Oke, siap. Berarti sekarang udah jualannya lebih besarnya omsetnya dari Summer Spring. Siap. Kurang lebih berapa, Mas? Boleh tahu nggak? Sebulan tuh Summer Spring sendiri berapa sih? Di kisaran 10-an sih rata-ratanya. Kurang lebih lah ya. Hmm. Oke. Nah, dari 2015 terus join ke dropship aja tuh berapa? Dari tahun Kalau berapa? join September 2023 akhir. September 2023 akhir. Apa sih Mas yang bikin tertarik join ke dropship aja waktu itu? Lebih ke setelah COVID itu jualan batiknya gedrop parah. Oke. Perubahan peraturan dari marketplace sih di sana. Terus tambah lama tambah parah di 2002 terus 2023 kebetulan ngelihat iklan dropship aja. Yang bikin tertarik itu sebenarnya bukan ke produknya karena dari produk sendiri kan emang ketolak belakang banget, Beda dari ya baju industrinya ke ya. ini ke pengharum, Ya, tapi ya. lebih kepada ke di sini ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Heeh, Berarti yang bikin tertarik waktu itu adalah pelatihannya. iya pelatihannya. Boleh tahu nggak pelatihannya apa tuh? Shopee, TikTok, atau apa Kalau waktu itu? dulu ikut yang pertama masih Tokopedia. Si Tokopedia. Heeh, Oke. Tokopedia 2 kali, Hmm, terus mulai ikut TikTok juga sih. oke. Kalau boleh tahu, kenapa waktu itu tertarik join ke Tokopedia di saat kayaknya lagi ramenya kan Shopee, TikTok gitu ya? Bisa dibilang kalau waktu dulu sih emang penjualan Shopee nggak terlalu banyak, Hmm. mainnya di Lazada sama Tokopedia. Oh, berarti dari awal memang mainnya di Lazada sama Tokped. Mm, Oke. Jadi begitu ada pelatihan Tokopedia, langsung ikut. disikat. Oke, ngerti-ngerti. Nah, terus dari sekian banyak supplier, terus ngeliat iklan dropship aja, kenapa akhirnya yaudah deh memutuskan dan percaya gitu? Kok bisa percaya sih? Padahal cuma lihat iklan doang di Mm. dropshipaja.com. Lebih ke itu sih pelatihannya, ditambah waktu itu kan juga biaya pendaftaran termasuk murah. Waktu itu ikutnya yang paket 150.000. 150.000 Eh, dapat pelatihan ya. pelatihan sama yang itu apa? Yang kumpul itu nongkrong dan Ah, iya ya, Kopdar ya. kopdar online. Kopdar online. Oke. Iya iya iya, oke. Jadi dari situ baru mulai makin aktif gitu ya di Iya, Tokopedia dan juga jualan online. Nah, berlanjut Mas, kalau dari yang saya tahu ya, jadi saya ngundang Mas Ferry hari ini kan karena pencapaian-pencapaiannya ini penjualan dari Shopee dan sekarang tuh gedenya kalau nggak salah tadi ngobrol di TikTok gitu ya. iya. Kita bahas Shopee-nya dulu nih. Sekarang kalau dari Shopee-nya sendiri nih Mas, pertama kali belajarnya tuh bareng dropship aja atau dari luar? Dropship aja sih. Kalau sebelumnya nggak jalan. Oh, sebelumnya nggak jalan terus baru mulai jalan waktu Ah, dropship aja. di dropship aja. Oke. Nah, kalau di Shopee-nya apa kira-kira yang ngebuat Mas Ferry bisa akhirnya omsetnya lumayan lah gitu? Hmm. Apakah karena iklan atau mungkin kasih ke affiliate atau Shopee VD? Paling besar sih lebih ke iklannya. Tapi juga ada affiliate juga yang termasuk lumayan sih tiap bulannya. Oh, oke. Berarti Hmm. fokusnya di iklan ya. Iklan tetap iklan. Belajar iklan di mana, Mas? Di DA sih tetap. Oh, di DA Nah, juga. sebelumnya kan nggak pernah iklan. Sebelumnya nggak pernah Nggak ngiklan. pernah iklan. Oh, berarti dari 2015 itu bisa bertahan Tanpa iklan. tanpa iklan. Iklan paling cuma iseng-iseng aja pengen tahu kayak apa sih kerjanya iklan. Udah gitu aja. Wah, ini penganut organik berarti dulu ya. Heeh. Sekarang udah masuk ke ads. Iya. Oke, tapi dari perjalanan belajar iklan di dropship aja gimana Mas kira-kira? Kenapa akhirnya kok percaya dengan iklan? Kan tadinya aliran organik nih. Kalau di Shopee sendiri
kayaknya susah kalau nggak pakai iklan gitu. Iya. Makanya jadi ya sudah, mau nggak mau iklan, yang penting bisa atur-atur aja sih ROAS-nya. Ya, atur ROAS ya. Apalagi Mhm, zaman dulu kayaknya masih manual ya. Kalau masih sekarang udah manual. JMP Max ya? Iya, Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol dikit Mas soal JMP Max sama manual. Dari Mas Ferry sendiri, terakhir nih sebelum hijrah ke TikTok ya. mhm. Berarti kan ngomongin iklannya juga nih di Shopee. Gimana sih Mas perkembangan dari terakhir manual ke JMP Max? Rasanya gimana tuh? Sebenarnya kalau dari dulu sih manualnya nggak bagus-bagus banget sih, paling ngerasa di kisaran 4, 5. Oke. Terus mulai November tahun kemarin kan coba-coba, ya udahlah daripada manual jelek, ROAS aja langsung. Oke. Terus Nah, gimana tuh rasanya Mas? lumayan, waktu itu kan juga lagi challenge juga kan. Mm. Pas akhir tahun kemarin ya bisa dapat 2, 3 juga. Dari itu Oke. udah mulai GMV ROAS itu hasilnya. Dari Shopee tadi Mas udah berjalan JMP Max ROAS. Apa yang akhirnya memutuskan pindah ke TikTok? Padahal tahu waktu itu Shopee JMP ROAS-nya tuh bagus. Kalau itu sih sebenarnya paksa sih pindah ke TikToknya, soalnya kan aslinya di Tokopedia juga penjualnya udah oke. Cuma sama waktu penggabungan dengan TikTok kan harus gabung dengan TikTok di merger. Jadi mau nggak mau ya buka TikTok, bikin akun baru. Oke, berarti kepaksa gara-gara merger tadi, terus baru akhirnya mencoba memfokuskan di TikTok. TikTok Oke, nah itu fokusnya di apa batik atau di produk-produk summer spring? sama Spring sih. Oh, udah Kalau ditambah berarti spring. udah ada sendiri udah lama. Oke, jadi dioptimasi lagi lah mumpung kebetulan merger gitu ya. Hmm. Hasilnya gimana Mas? Boleh diceritain nggak? Kalau pas awal sih Tokopedia masih bagus, soalnya penjualannya udah tinggi. Tapi tambah lama tambah hancur. Oke, Nah, itu kan hanya iklan aja. ya. Sempat terwasnya di bawah 3, akhirnya Wah, mutusin berhenti. Kayak iklan dulu. Nah, waktu berhenti itu sama orang Tokopedia tiap hari diteleponin suruh ngiklan. oke. Nah, cuma setelah itu kan juga nyari-nyari info terus kalau mau iklannya bagus, DMV-nya bagus di TikTok, konten harus banyak. Ya, Nah, mulai dari situ bikin nyoba-nyoba lah bikin konten-konten yang sederhana. Kan juga belum pengalaman kalau bikin-bikin video. Tapi ternyata setelah nyoba-nyoba ya ada peningkatan, hmm. ROAS-nya membaik. Iklannya baru dimulai lagi, tambah video, ROAS-nya membaik. Membaik tuh kira-kira jadi berapa Mas? Kalau Ratanya? ROAS iklannya sih bisa 6 sampai 7 lah. ROAS 6 iklan. sampai 7 rata-ratanya nih ya. Heeh, tapi kalau berdasarkan total pendapatannya itu bisa 7 sampai 8. Oke, lumayan banget ya. Mhm. Sebelumnya kalau di Shopee pernah paling parah atau yang kemarin sebelum hijrah tuh berapa emang Mas rata-ratanya? Kalau yang Shopee-nya. Iya, kalau Shopee. Kalau Shopee itu waktu itu nyoba-nyoba pas challenge itu bisa sampai 2 sih. Wah, 2 doang. Berarti Mhm. dari 2 ke 9 jauh banget ya? Iya. Oke, makanya akhirnya sekarang lebih fokus di TikTok. Menurut Mas Ferry sendiri ya, kalau misalnya kita jualan di Shopee ataupun di TikTok, sebenarnya kendalanya apa sih? Kira-kira tips apa yang bisa Mas Ferry kasih buat ke teman-teman yang masih baru mau mulai? Kalau kendala tetap iklan sih. Iklan. Heeh. Harus benar-benar tahu cara ngatur iklan supaya nggak terlalu boncos. Kira-kira tipsnya apa Mas? Kalau biar nggak terlalu boncos tuh harus gimana sih? Sebenarnya kalau saya sih tipsnya lebih coba aja ikut kelas dulu, soalnya di situ kan benar-benar dipandu mulai dari awal sampai pengaturan iklan. Oke. Mhm. Sejauh ini Mas, nih testimoni ya sekalian. Kalau di dropship aja pengajarnya dan materi di kelasnya gimana Mas? Membantu atau mungkin ada masukan juga? Tetap membantu sih, terutama untuk yang benar-benar baru itu diajarin dari awal, dari mulai buka toko, terus mulai upload produk dari iklan itu, ya benar-benar tahap dasar tapi penting. Kalau yang ngebedain kita nih Mas dari dropship aja sama yang lain, pernah nyoba nggak bedanya apa gitu? Kalau yang pasti sih dari segi harga. Oke, Dari segi harga itu dropship jauh lebih murah. Terus kesempatan untuk bertanyanya itu lebih bebas. Kan bisa panjang, nggak ada batas waktunya. berarti udah murah malah lebih bisa nanya-nanya gitu ya Mm-mm. dibandingkan yang lain-lain. Iya. Oke, terus kalau pengalamannya dari dasar banget kan waktu itu kan berarti belajar iklannya juga bareng dropship aja. Mm. Pertama kali belajar di Shopee ya tadi. Kalau dari pengalaman Mas Ferry sendiri, itu ikut kelas di dropship aja. Waktu itu kan belajarnya Tokopedia ya berarti ya. Tokopedia. Nah, dasar-dasarnya cara beriklannya tuh diajarinnya sampai kayak gimana sih Mas? Kalau Tokopedia hitungannya simpel sih. Jauh lebih simpel. Lebih simpel dari Shopee. Nah itu kan iklannya iklan grup. Dia milih beberapa produk di grupin, kemudian diberi kata kunci, terus dieliminasi mana yang bagus, mana yang jelek. Kalau Shopee?
Enakan mana Mas? Shopee apa ngiklan di Tokopedia? Kalau enaknya sih lebih di Tokopedia sih, soalnya lebih simpel. Oh, karena lebih simpel. Buat pemula juga lebih friendly sih ya, Ya, grouping kan. saya grouping iklan gitu. Tapi kan sekarang Shopee juga ada grouping tuh. Cuma belum nyoba sih kalau Oh, belum nyoba. groupingnya. Oh, itu mirip tuh sama Tokopedia yang Ya, kayak dulu. gitu. Jadi dia udah satu grup, pilih produknya, terus kita Hmm. running iklannya. Nanti mungkin boleh kita ngobrol ya, caranya gimana. Nah, kira-kira Mas Ferry setelah ikut kelas dari dropship aja tentang cara beriklan, menurut Mas Ferry ada dampaknya nggak terhadap toko, omset, dan sebagainya dari hasil pembelajaran tersebut? Kalau Shopee pasti sih, dari toko yang benar-benar sebenarnya udah toko lama terus nggak pernah ada penjualan, ikut kelas Shopee itu 2 minggu pesanan Oke, telur, dan di bulan pertama bisa 500.000 sih. oke. Padahal baru tuh ya, Baru, hitungannya baru banget. baru banget. Tokonya juga baru ya Mas ya? Kalau tokonya lama, cuma Oh, nggak pernah nggak pure pernah ada play. penjualan. Oke, jadi setelah belajar dalam 1 bulan pertama tuh langsung 500.000. Mm-mm. Oke. Terus di bulan kedua dan ketiganya kira-kira inget gak Mas di berapa nambahnya? Sekitar 1,5. Oh, berarti langsung kali 3 tuh ya? Terus setelah itu 3 jutaan. Kali 2 lagi. Wah, lumayan banget ya, berarti dampaknya langsung berasa banget ya di situ Mm-mm. ya. Oke. Terus kalau dari Mas Ferry nih, kira-kira buat teman-teman yang baru mau mulai, pesannya apa sih ketika mau mulai bisnis menurut versi Mas Ferry? Kalau saya sih bertahap aja dulu, terutama memperbaiki produknya dulu. Kalau produknya sudah bagus, baik dari judul, dari tampilan, deskripsi lengkap, baru mulai untuk mencoba iklan. Nah, kalau itu masih jelek semua, diiklankan pun juga bakalan jelek juga hasil iklannya. Setuju sih, sebenarnya ini bisa dibilang basic ya Mas ya. Basic. Kayak nggak mungkin kita mau iklanin sesuatu yang masih jelek, ibarat rumah deh gitu ya. Hmm. Rumahnya mau dijual apa adanya, pasti susah lakunya. Tapi kalau rumahnya udah direnovasi, udah diperbaiki, orang yang jualinnya pun juga jauh lebih mudah. Berlaku juga di online. Kurang lebih gitu ya Mas Ferry Iya. ya. Oke Mas, kira-kira nih Mas, setelah udah belajar ilmu Shopee, belajar ilmu TikTok, kalau dikombain kira-kira rata-rata sebulan bisa berapa Mas pencapaian? Kalau yang bulan Oktober kemarin sih, tahunnya sekitar 13-an 13 lebih. jutaan. uh, Oke, berarti itu udah gabungan TikTok dan Shopee ya? Shopee. Padahal TikToknya terhitung baru nih ya. Iya. Wah, keren banget nih Mas Ferry ya. Mas, kira-kira kalau untuk teman-teman reseller atau teman-teman yang baru mau join ke dropship aja tapi masih ragu, kira-kira dari Mas Ferry punya pesan nggak untuk mereka? Yang pasti ikut kelas dulu. Karena di situ kan ada mentor yang akan mengajari kita dari awal. Kadang kita udah tahu gimana sih cara beriklan, bagaimana cara bikin produk bagus. Cuma yang jadi masalah, walaupun menurut kita udah bagus, tapi hasilnya masih belum optimal. Nah, disitulah fungsi kelas dan adanya mentor yang bisa menilai kira-kira di sini udah pas apa belum sih. Oke, biar hasilnya lebih objektif gitu ya. Mm-mm. Jadi nggak menurut selera kita, Iya. tapi dioptimasi secara data gitu ya Mas ya. Terima kasih Mas sebelumnya. Ini udah jauh-jauh datang dari Semarang ya, teman-teman semua dari Semarang, sekitar 5-6 jam ya ke Iya. sini, lumayan jauh. Dan mudah-mudahan apa yang kita berdua sampaikan bisa bermanfaat. Semoga kedepannya tokonya Mas Ferry juga makin laku dan tokonya teman-teman juga makin laku. Kira-kira dari Mas Ferry ada lagi salam mungkin untuk teman-teman? Yang penting Pesan. tetap belajar terus sih di DA dan sering komunikasi sama mentornya. Itu Oke. aja. Siap. Jadi kalau buat teman-teman sebagai konteks, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join ke dropshipaja.com, silahkan buka aja websitenya atau link di Instagram kita. Kemudian yang bikin kita spesial adalah kita membantu mentorin semua member-member kita secara intensif dan setiap bulan itu pasti ada kelasnya. Contohnya salah satunya adalah Mas Ferry. Jadi kita punya kebebasan untuk teman-teman yang mau belajar bisa kontak langsung sama mentornya dan dibimbing full akses. Oke? Itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya Mas Ferry. Semoga kedepannya makin sukses. Thank you. Oke, sampai jumpa semuanya. See you in the next episode. Thank you.